Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Firdan, di mana channel kami menyiapkan video pembelajaran materi matematika mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi SMA, yaitu materi trigonometri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian perbandingan trigonometri. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi berikutnya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Kita langsung ke pembahasan. Pada video kali ini kita akan membahas materi trigonometri. Untuk materi trigonometri itu saya bagi menjadi beberapa bagian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian kedua, ya, perbandingan trigonometri, dan sedikit mengulas kembali tentang pengertian trigonometri. Kita lanjut. Jadi trigonometri adalah salah satu cabang matematika di mana khusus membahas materi sudut, ya. Jadi untuk simbol sudut, itu simbolnya seperti ini. Usahakan simbol sudut itu dibedakan, ya, dengan simbol kurang dari. Jadi kalau misalkan kalian menulis, simbol sudut itu di bagian bawahnya agak rata dia, ya. Jadi tidak lurus seperti tanda kurang dari. Dalam kehidupan sehari-hari, trigonometri digunakan para arsitek untuk merancang, ya, keseimbangan bangunan sehingga sebuah bangunan itu dapat berdiri kokoh dan saling menopang. Dan dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita manfaatkan untuk mengukur kemiringan benda tanpa menggunakan alat ukur. Untuk ukuran sudut yang digunakan biasanya, ukuran sudut yang digunakan itu ada 3: derajat, radian, dan putaran. Mungkin untuk ukuran derajat ini sudah sering kalian lihat, bahkan gunakan. Jadi kalau kalian pernah melihat sebuah angka dan ada lingkaran kecil di atasnya, berarti dia menggunakan ukuran derajat, ya. Misalkan dapat bentuk seperti itu, ya. Untuk ukuran sudut, ya, atau hubungan dari ketiga ukuran sudut ini, ya, atau biasa dikenal dengan istilah konversi, di mana kita bisa mengubah ukuran sudut yang satu ke ukuran sudut yang lain, ya, menggunakan rumus seperti ini. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut. Ubahlah ukuran 90 derajat. Nah, jadi ini kita diminta mengubah, ya, ukuran derajat ke ukuran radian dan putaran. Jadi misalkan kita mengubah, ya. Jadi kita mengubah ukuran derajat. Nah, ini ada 90 derajat. Jadi kita tinggal mengali, ya, menggunakan rumus yang tadi. Jadi bentuk kayak gini. Nah, ini kita tinggal sederhanakan, ya. Jadi seluruh soal pengubahan sudut, ya, itu biasanya bisa dicoret kayak gini, ya. Ini habis, ini sisa 2, ya. Maka jawaban per 2, ya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Nah, /2 pi radian. Jadi kalau kita ubah ke radian maupun putaran, ya, kita tinggal gunakan rumus yang sebelumnya tadi. Jadi untuk putaran, ya, kita kali dengan 1/360, ya. Lalu kita sederhanakan seperti ini. Masing-masing kita bagi dengan 90. Nah, supaya lebih paham, ini silakan kalian coba mengerjakan latihan soal, ya, yang ada di sebelah sini. Usahakan bisa kalian kerjakan dalam waktu 1-2 menit, ya. Kita masuk ke perbandingan trigonometri. Untuk perbandingan trigonometri itu saya bagi menjadi 2, ya. Itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi kita langsung ke bagian yang pertama. Untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, ini kita akan menggunakan segitiga siku-siku seperti ini.
Jadi di sini langkah awal ya, sebelum kita masuk ke perbandingan, jadi kalian harus mengetahui yang mana sisi miring, yang mana sisi depan, dan yang mana sisi samping ya. Jadi untuk menentukan ketiganya ya, untuk sisi miring ini tidak berubah ya. Jadi langkah awal silahkan tentukan sisi miringnya. Sisi miring ini biasa dikenal dengan nama hipotenusa ya, atau sisi terpanjang. Jadi untuk menentukan sisi depan, itu kita harus berpatokan dengan posisi alfa. Jadi posisi alfa itu ada dua, bisa kita tempatkan di bawah sini dan bisa kita tempatkan di atas sini, tergantung soal atau tergantung permintaan soal. Jadi kalau alfanya di bawah sini, kita bisa melihat nih, jadi bagian depan sudut itu dikatakan sisi depan, sedangkan di sisi yang satunya ini sisi samping ya. Untuk rumus perbandingan sendiri, ini ada rumusnya seperti ini. Jadi nanti tinggal mengganti angkanya sesuai rumus yang ini ya. Sin, cos sama tangan ya, atau kalau misalkan kalian ingin mudah dihafal ya cukup ambil kata depan yang ini ya. Demi ya, demi, sami, desa ya. Jadi demi, sami, desa ya. Untuk cosecant, secant dan kotangan ya kalian bisa gunakan rumus yang ini ya. Jadi cosecant itu kebalikan dari sin. Jadi nanti kalau misalkan jawaban sin sudah dapat ya tinggal kita balik jawabannya untuk menghasilkan cosecant. Ini maksud saya tadi. Jadi kalau misalkan alfanya kita pindahkan ke atas, jadi sisi miringnya tetap. Jadi nanti yang berubah itu sisi depan dan sisi samping. Misalkan bentuk awal kan bentuknya kayak gini ya. Jadi kalau alfanya kita naikkan ke atas ya sisi depan sama sisi sampingnya tertukar deh posisinya. Jadi untuk sisi depannya ya tetap dia berada di depan alfa ya. Jadi usahakan jangan sampai keliru. Lanjut contoh 2. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di A ya. Jadi ini dapat soal kayak gini, kita diminta menentukan seluruh perbandingan trigonometri. Misalkan bentuknya seperti ini ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa sisi miringnya terletak di bagian sini dan angkanya belum diketahui karena alfanya berada di bawah, berarti 6 ini sisi depan, sedangkan 8 ini sisi samping ya. Jadi sebelum kita masuk ke perbandingan, ini kita cari dulu ya sisi miringnya. Untuk menentukan sisi miring, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ya, untuk menentukan salah satu sisi segitiga ya. Karena yang kita cari sisi miringnya, ya, kita tinggal menjumlahkan ya kedua sisi yang diketahui ya. Ini kita kuadratkan, jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kalau misalkan sudah dapat kita akarkan ya. Ini jadi dari sini kita mengetahui bahwa sisi miringnya 10, sisi sampingnya 8, sisi depannya 6. Jadi karena semua pertanyaan perbandingan trigonometrinya ditanyakan kayak gini ya. Sisi depan per sisi miring, jadi kita tinggal mengambil angkanya 6/10. Kalau bisa disederhanakan. Jadi kalau ini kita sederhanakan ya masing-masing dibagi 2. Nanti jadinya 3/5 ya. Ini tinggal mengambil angka. Jadi ini sebenarnya tidak perlu kalian hafal ya untuk rumus yang ini. Jadi cukup kalian lihat kalau cosecant, itu kebalikan dari sin. Kalau tadi jawaban sin 6/10, untuk cosecant itu 10/6. Jadi jawaban yang ini tinggal kita balik. Ini misalkan sudah dipahami. Kita lanjut contoh yang ketiga.
diketahui segitiga ABC. Nah, ini belum ada gambarnya. Nah, jadi langkah awal kita gambar dulu. Nah, supaya tidak keliru, ya, usahakan gambar yang kalian gunakan ya cukup seperti ini. Jadi agak mudah kalian pahami. Nah, ini ada penjelasan seperti ini ya. Nah, dia siku-siku di B ya. Nah, karena ada penjelasan kayak gini ya, maka posisi siku-sikunya harus di sini ya. Jadi posisi siku-sikunya di sini. Untuk A dan C terserah ya penempatannya di mana. Jadi walaupun terbalik enggak jadi masalah ya. Nah, jadi langkah awal kita harus cari tahu sisi depan yang mana, karena alfanya berada di A. Kenapa alfanya saya simpan di A? Ya, soalnya ada penjelasan kayak gini ya, sin A, makanya alfanya saya simpan di A. Sesuai rumus yang tadi, sisi depan per sisi miring. Jadi satunya saya simpan di sisi depan dan miring, sisi tiganya saya simpan di sisi miring. Ini sama dengan yang tadi. Karena ada salah satu sisi yang tidak diketahui, kalau soal sebelumnya kita tambah, soalnya sisi miringnya yang dicari. Kalau misalkan sisi miringnya diketahui, ya sisi miring dikurang sisi yang lain ya, untuk rumus Pitagoras. Nah, ini akarnya saya tarik 2 akar 2 ya. Soalnya karena kalau soalnya pilihan ganda biasanya untuk akar 8 itu tidak digunakan ya, tapi yang digunakan 2 akar 2. Untuk cos, nah pertanyaannya ada 2, cos A. Jadi sisi sampingnya kita tinggal ambil 2 akar 2, sisi miringnya 3 ya. Berarti nilai cos A ini ya. Untuk tangan C, sisi depan, karena dia tangan C, maka kita pindahkan ya alfanya ke C ya. Jadi sisi depan sama sisi sampingnya tertukar deh. Sisi depannya yang ada di bawah sini 2 akar 2, sedangkan sisi sampingnya 1. Kalau bisa dibagi deh ya. Untuk mengetahui sejauh mana ya kalian memahami tentang perbandingan trigonometri, kita akan mengerjakan beberapa latihan soal. Coba perhatikan soal yang pertama ya. Jadi ini sama dengan yang tadi ya, ada salah satu sisi yang tidak diketahui. Kalau kita lihat dari gambarnya, yang tidak diketahui ini sisi depan ya. Jadi silahkan dicari menggunakan rumus Pitagoras, lalu silahkan gunakan rumus sin ya. Jadi rumus sin sisi depan per sisi miring ya. Untuk jawaban yang ini, itu jawabannya yang option yang A ya. Lanjut untuk soal nomor 2, ini sama. Ini segitiganya dibalik, jadi patokan kalian tetap pada segitiga siku-siku yang ini. Ini alfanya ya. Ini ada salah satu sisi lagi tidak diketahui, karena sisi miring yang tidak diketahui ya kita cari sisi miring menggunakan Pitagoras ya. Kita jumlahkan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, lalu kita hitung menggunakan rumus cos. Untuk nomor 2 itu jawaban yang betul yang option yang E ya. Lanjut soal nomor 3. Ini sama dengan contoh 2 tadi. Silakan buat gambarnya. Nilai tangan A, depan per samping ya, depannya 3, sampingnya 4. Baru kalian masukkan di rumus 2 cos A ya. Untuk nomor 3 itu jawaban yang betul option yang B ya. Ini tadi materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Misalkan sudah dipahami, misalkan kurang paham, silahkan komen di kolom komentar ya, agar saya bisa menjelaskan pada video berikutnya. Kita lanjut pada bagian kedua.
perbandingan trigonometri pada sudut istimewa ya. Dengan menggunakan pada segitiga siku-siku tadi ada beberapa sudut yang bisa kita ketahui ya. Nah, jadi ada 0 derajat, 90 derajat, 30 derajat dan 60 derajat maupun 45 derajat. Jadi ini 5 sudut ya, yang dikenal dengan nama sudut istimewa ya. 5 sudut ini terletak di kuadran 1. Jadi ini menggunakan rumus perbandingan segitiga siku-siku tadi. Ya, kayak gini, ya. Sin 30 sisi depan per sisi miring ya. Depannya 1, miringnya 2. Makanya jawabannya 1/2. Sin 60. Nah, jadi kita lihat dari atas akar 3 per 2 ya, atau kita tuliskan 1/2 akar 3. Atau lebih jelasnya, nah, saya tuliskan seperti ini ya. Saya buat dalam bentuk tabel. Ini tabel trigonometri. Nah, ini usahakan dihafal ya untuk mempermudah pengerjaan pada materi-materi berikutnya. Nah, jadi untuk mengisi tabel ini ya, kita ambil dari pengerjaan di slide sebelumnya tadi. Nah, jadi cara menggunakan tabelnya kayak gini. Ya, misalkan ditanyakan sin 60 ya. Jadi kita tinggal menghubungkan. Jadi kita tinggal menghubungkan sin dengan 60 derajat. Nah, jadi kita hubungkan kayak gini. Sin sama 60 derajat. Nah, kalau yang atas ini satuan derajat dan ini satuan radian. Nah, jadi biasanya dia tanyakan sin 1/6 pi. Nah, jadi hati-hati. Nah, jadi radiannya harus dipahami juga. Nah, jadi tangan ya. Jadi misalkan ditanyakan tangan 1/6 pi. Nah, tinggal kita hubungkan kayak gini. Nanti tinggal kita hubungkan seperti ini. Ya, nah, berarti jawabannya 1/3 akar 3 ya. Mau dia menggunakan satuan maupun satuan derajat maupun satuan radian, yaitu cara kerjanya sama. Nah, jadi ini, jadi selain kuadran 1, jadi itu ada 4 kuadran 1 sampai kuadran keempat. Nah, jadi untuk sudut berelasi, ini saya tidak menggunakan rumus ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai trigonometri yang terletak pada kuadran 2, 3, dan 4. Ya. Nah, jadi langkah awal, nah ini sudah harus dihafal ya. Nah, jadi ini ada 3 tabel yang harus dihafal untuk mempermudah kita dalam menentukan ya. Jadi ini kuadran 1 tadi, ini tanda di setiap kuadran, sedangkan ini kelipatan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan soalnya. Sin 330 ya. Jadi kalau misalnya ini kan kita diminta menentukan sin 330 ya. Nah, jadi kita lihat dia kelipatan berapa. Nah, di sini dia terletak di kelipatan 30 dan terletak di kuadran keempat. Nah, karena dia sin, nah, di sini tandanya negatif ya. Kelipatan 30 terletak di kuadran keempat bertanda negatif. Nah, karena dia kelipatan 30 ya, kita cari ya, sin 30 berapa. Nah, karena sin 30 1/2, nah, maka untuk sin 330, nah, itu jawabannya negatif 1/2 ya. Jadi untuk ini bisa kalian coba sendiri. Nah, tangan 225, kalian cari tahu dia kelipatan berapa, terletak di kuadran berapa, dan tandanya apa. Nah, baru kalian cek jawabannya di kuadran 1. Nah, untuk sudut berelasi bisa kalian cari referensi lain ya, di buku sekolah ya, maupun di
Google ya untuk materi sudut berelasi. Nah, jadi ini saya cuma menjelaskan cara cepat menentukan nilai trigonometri yang terletak di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, lanjut untuk contoh yang keempat, nilai sin. Ini dengan menggunakan tabel trigonometri tadi kita bisa tentukan nilainya ya. Nah, jadi sin 60 itu 1/2 akar 3, cos 60 1/2 ya, 1/2, sedangkan tangan 30 itu 1/3 akar 3. Karena ini tanda perkalian ya, kita kerjakan lebih dulu. Jadi yang bagian depannya yang kita kali ya. Nah, jadi yang ini. Nah, jadi yang ini yang kita kali lebih dulu. 1/2 dikali 1/2. 1 dikali 1, 2 dikali 2 ya. Dalam perkalian pecahan, atas dikali atas, bawah dikali bawah. Akar 3-nya tetap ditulis ya, nggak usah diganggu. Nah, lalu setelah dapat hasilnya kita jumlahkan dengan yang belakang. Nah, ini. Jadi syarat penjumlahan akarnya harus sama ya. Jadi kalau misalkan tidak sama, itu tidak bisa dijumlahkan. Karena akarnya sama ya, kita bisa jumlahkan koefisiennya ya, angka yang berada di depannya. Kita samakan penyebutnya dulu dalam penjumlahan. Ya, kita kali silang. Nah, makanya 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 per 4 dikali 3. Nah, ini kita operasikan seperti biasa ya. Nah, lanjut contoh yang kelima. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, nah, di sudut berelasi, nah, ini kalian bisa coba ya. Sin 330 ya. Nah, dia terletak di kuadran keempat, kelipatan 30 ya, bertanda negatif. Nah, karena sin 30 1/2 ya, maka jawabannya negatif setengah. 2 dikali 240 itu kelipatan 60, sedangkan cos 60 itu 1/2. Karena dia terletak di kuadran ketiga ya, negatif juga. Ini kelipatan 30 negatif setengah ya, di kuadran ketiga. Jadi untuk sin, nah, dia positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi kalau dia terletak di kuadran ketiga dan kuadran keempat, nah itu negatif dia jawabannya. Nah, ini kebetulan yang di belakang, yang di depan sama yang di belakang habis ya. Maka sisa negatif 1. Nah, lanjut latihan soalnya ya, supaya lebih paham. Nah, ini untuk soal nomor 5. Nah, silahkan dihitung cos 30 ditambah tangan 30 dikurang tangan 60 ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah mendapatkan jawaban option A, nah, berarti jawaban kalian sudah betul. Nah, lanjut nomor berikutnya. Nah, ini nomor terakhir ya. Nilai sin 240 ya, ditambah sin 225 ditambah cos 315 ya. Nah, ini saya cari lagi sekali ya. Jadi sin 225 ini kelipatan 45 ya, terletak di kuadran ketiga. Nah, jadi sin di kuadran ketiga negatif dia. Nah, sedangkan sin 45 itu 1/2 akar 2 ya. Berarti untuk sin 225 itu negatif 1/2 akar 2 ya. Nah, silahkan tentukan yang sin 240 dan 315. Ya, untuk jawaban nomor 5, ini jawabannya option yang B ya. Nah, itulah tadi materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya, maupun pada sudut-sudut istimewa. Supaya kalian tidak ketinggalan,
Untuk video berikutnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi berikutnya. Video kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.